uniknya dia itu modelnya kayak kunci diputar gitu ya. Jadi kelihatan klasik banget, mengingatkan kita sama Mini-Mini zaman dulu. Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra, dan pada kesempatan kali ini Mini ngebawa salah satu line up-nya yang paling baru ke Indonesia. Ini adalah Mini Aceman. Daripada penasaran, ikutin terus videonya sampai habis. Yuk! Nah, Mini Aceman ini itu berada di posisi di tengah-tengah nih, di antara Cooper, 5 Doors, dan Countryman. Jadi dia itu bisa dibilang buat menjadi Countryman, tapi nggak segede itu. Buat jadi Cooper atau Mini Cooper yang 5 Doors, itu juga nggak sekecil itu Sobat Setir. Dia berada di tengah-tengah posisinya. Bisa dibilang sebenarnya kurang lebih posisi dia tuh mengingatkan kita terhadap Mini Clubman. Sobat Setir ingat nggak Mini Clubman? Dia tuh di antara Mini Cooper dan Countryman. Nah itu dia, kurang lebih posisinya seperti itu. Dan kalau kita lihat dari segi eksteriornya, dia juga desainnya unik nih. Nggak menghilangkan karakternya dari Mini. Uniqueness-nya masih ada. Kita lihat dari segi lampunya deh. Lampunya itu nggak kotak. Dia mau kotak, tapi dibuletin gitu Sobat Setir. Gimana ya? Ya gitulah kurang lebihnya. Seperti biasa, ringnya itu adalah DRL dan berubah jadi lampu sen juga. Dan untuk lampu utamanya, dia pakai satu buah proyektor untuk lampu dekat dan lampu jauh. Serta di sini juga terdapat sebuah cornering lamp nih. Gitu Sobat Setir. Nah, kalau kita lihat desain lampunya Countryman, dia kan yang kotak gitu ya. Sedangkan Mini Cooper tuh yang bulat gitu kan. Makanya dia kayak penggabungan lah kurang lebihnya. Untuk di bagian grillnya, di atas dia full grill tertutup dan di bagian bawah dia baru ada grill terbuka. Di sini ada logo S yang berwarna hijau karena ini adalah all electric seperti itu. Dan untuk desain bawahnya dia kebuka dan di sini ada aksen yang berbeda warna nih. Dia kayak silver gitu ya. Di antara bumper plastiknya. Di sini juga ada frame-nya nih Sobat Setir. Tuh. Lucu banget. Oke, kalau gitu kita move ke bagian samping. Let's go. Bergeser ke bagian samping. Ini baru nih, dia kelihatan ukurannya lebih besar dari Mini Cooper 5 Doors ya. Tapi nggak segede Countryman juga. Tuh, dia emang memiliki posisi yang lumayan tinggi dan lumayan panjang nih Sobat Setir. Kalau kita lihat dari depan, dia mendapatkan aksen kayak cladding-cladding hitam di bagian wheel arch-nya. Tuh, di sini juga ada sensor parkir. Di sini ada tekstur kayak tarikan-tarikan garis gitu. Dan lucunya, dia tuh rada ngeboxy gitu. Jadi ini ngebulat, tapi ini tuh ngeboxy. Jadi kayak desain Aceman tuh penggabungan antara bulat dan kotak nih Sobat Setir kalau kita lihat-lihat ya. Dan untuk desain velgnya juga, desain velgnya sih sweet banget ya. Ini manis nih, lucu nih. Dia perpaduan dua warna chrome seperti ini. Dan ada juga warna hitam. Dia modelnya kayak 1, 2, 3, 4, 5 5 spokes gitu. Dengan bolongan yang gede-gede dan profil ban yang tipis. Menurut gue ini nice banget. Ini ukurannya di ring 19 dibalut dengan ban berukuran 225/40 ring 19. Nah, bannya sendiri ini menggunakan Goodyear. Wow. Oke, kalau gitu lanjut lagi. Di bagian samping sini terdapat juga ada badge Mini. Dia ada cladding-cladding hitamnya gitu. Dan untuk pembukaan pintunya, dia modelnya yang ditarik seperti ini. Jadi dia sedikit beda dengan Mini-Mini lainnya. Karena kalau kita ingat, Mini Cooper itu yang 5 Doors maupun 3 Doors, dia tuh modelnya yang ditarik gitu. Kalau ini dia yang dikobok. Ini jadi mirip sama pintunya BMW ya. Seperti itu Sobat Setir. Dan di bagian belakang ini terdapat sebuah charging port. Charging portnya sendiri dia juga sudah support AC maupun DC charging. Nanti kita bahas lebih dalam ya mengenai charging portnya. Yuk kita lanjut lagi ke belakang. Bergeser ke bagian belakang, dia juga masih menggunakan desain yang mirip-mirip sama Countryman dan mirip-mirip juga sama Mini Cooper. Desainnya lucu banget. Untuk lampunya, dia tuh kelihatannya kalau lagi mati tuh kayak satu doang gini ya. Padahal sebenarnya dia tuh terintegrasi loh antara lampu rem, lampu set, lampu mundur yang semuanya sudah full LED. Terus di sini juga ada tulisannya Aceman dan logo Mini. Ini logo Mini klasik ya, yang ada sayapnya gitu. Nice banget. Di atas terdapat sebuah high mount stop lamp dan ada rear defogger juga. Dan ini ada rear wiper Sobat Setir. Dan kalau kita lagi turun ke bawah, dia menggunakan aksen-aksen plastik ciri khasnya Mini juga. Di bagian bawah ini perpaduan dua warna juga. Kayak ini tuh sebenarnya ada gold gitu juga sih. Bingung ya warna apa ya. Ada sensor parkirnya, ada rear fog lamp juga di bagian bawah. Dan balik lagi, logo S-nya ini hijau, electrified. Ini adalah varian yang listrik, gitu Sobat Setir. Nice banget. Oke, kalau gitu kita bahas lagi ke depan, kita obrolin masalah motor listriknya. Yuk!
Setir kanan dengan 50 outlet mobil bekas. Jaringannya luas. Setir kanan. Nah, sebelum ngebahas mesin atau motor listrik, tadi kan gue udah bilang gue mau bahas mengenai chargingnya. Untuk chargingnya sendiri, dia juga sudah support AC maupun DC charging, jadi dia udah bisa melakukan fast charging sobat setir. Dan untuk kapasitasnya, dia di 54,2 kWh nih baterainya. Dan untuk range-nya sendiri, dia di 407 km, yang dimana itu ibaratkan dari Jakarta ke Semarang dalam sekali pengisian nih sobat setir. Gitu, jadi untuk range-nya jauh juga nih ya, si Mini Aceman ini. Nice banget. Oke, sekarang baru kita bahas mengenai motor listriknya. Yuk. Nah, Aceman ini itu menghasilkan tenaga di 160 kW dan torsinya di 330 Nm. Ya di mana angka itu bisa dibilang lebih dari cukup nih untuk bodi yang memang berukuran nggak begitu besar. Jadi rasanya sih penasaran banget ya, pengen cobain performanya dari si Mini Aceman ini. Mungkin nanti kalau emang udah ada unitnya, kita cobain kali ya Sobat Setir. Tapi after GJAW kali, makanya Sobat Setir jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Setir Kanan. Oke, kalau gitu kita masuk ke bagian dalam. Let's go! Masuk ke dalam row keduanya dari Mini Aceman ini juga menjadi pembeda antara Mini Aceman dan Mini-Mini lainnya. Kenapa? Karena dia tuh posisinya nggak segede Countryman, kayak tadi udah bilang ya, nggak segede Countryman, dia di bawah Countryman, tapi dia di atasnya Mini 3 doors gitu. Makanya row kedua ini juga menjadi salah satu hal lah yang bisa dibahas. Di row keduanya, memang dia nggak begitu luas sih Sobat Setir sebenarnya, bahkan cenderung bisa dibilang lumayan sempit. Tapi di depan ini adalah posisi berkendara gue. Gue dapat legroom sekitar 7 jari, dan headroom gue sekitar 4 jari Sobat Setir. Di belakang ini kita juga mendapatkan berbagai macam fitur nih. Salah satunya adalah charging di bagian depan sini, serta ada cup holder. Dia menggunakan 2 charging Type-C. Kemudian di sini juga dia mendapatkan 3 buah seatbelt untuk 3 penumpang. Tiga-tiganya itu 3 titik ya seatbeltnya ya. Dan ada headrest. Di sini ada 1, ada 2, dan ada 3 di bagian tengah juga. Jadi emang bisa buat bawa 3 penumpang. Walaupun nyamannya sih emang berdua aja nih di belakang dari si Mini Aceman ini. Kemudian di belakang ini kita juga mendapatkan bahan woven kayak di bagian dashboard di depan situ tuh, di bagian door trimnya gitu. Dan untuk audionya dia juga sudah premium karena dia menggunakan Harman Kardon. Nice banget ya. Dan dia juga sudah support ISOFIX. Jadi kalau kita bawa baby, tentunya lebih aman nih buat naruh baby seat di sini Sobat Setir. Gitu deh. Oke, kalau gitu kita move ke bagian depan. Nah, pindah ke depan, ini dia nih, berasa Mini modern itu bener-bener funky banget. Jadi emang Mini original ya, Mini yang kecil itu yang zaman dulu yang tahun 60-an itu, di saat itu aja dia emang udah funky gitu. Terus sekarang Mini yang modern ini jauh lebih funky lagi. Kalau kita lihat dari segi interior sih emang mirip-mirip nih sama saudara-saudaranya ya, kayak ada Mini 3 doors, atau Mini Countryman yang elektrik semua, itu juga mirip-mirip semua. Ya modern Mini emang seperti ini desainnya. Dia menggunakan bahan fabric, bahkan ini lebih kayak woven gitu ya, atau rajutan. Perpaduan antara biru dan orange. Serta untuk ventilasi AC-nya, ventilasi udaranya dia berada di sini nih posisinya. Dia juga ada untuk matiin ventilasinya, bisa ditutup juga. Dan sisanya clean aja, kecuali di sini ada kayak aksen kulit atau aksen leather di bagian drivernya gitu. Dia juga ada 2 jenis jahitan, ada warna biru dan ada warna merah. Di depan kita langsung disambut sama head-up display. Oke, berlanjut lagi ke bagian head unitnya. Nah ini dia head unitnya, dia tuh desainnya unik, bulat, ngingetin kita sama instrumen clusternya Mini klasik yang zaman dulu itu loh Sobat Setir. Dia kan ada di tengah nih, ini juga sama, ada di tengah. Dan ini pinter banget, clever banget. Jadi di home-nya kita bisa gonta-ganti nih, kita bisa lihat weather, charging status kita. Di sini ada jam juga. Tuh. Lucu ya. Kemudian bisa kita geser-geser lagi. Ini personal assistant. Terus ini bisa untuk radio, ini untuk maps, ini untuk konektivitas handphone-nya. Gitu. Nah, di sini juga ada beberapa settingan. Ini ada Mini ID, di sini ada Apple CarPlay juga, dia udah support Apple CarPlay. Ada Android Auto juga. Nah, ini data perjalanan kita nih menggunakan si mobilnya. Lucu banget ya, dia bisa digeser-geser kayak gini. Unik. Kemudian
Di sini ada display juga bisa kita gonta-ganti kecerahannya. Tuh, lucu banget. Kemudian kenyamanan kursi. Nah ini kayak memory seat gitu sobat setir. Ini ada kamera 360. Tuh. Bisa diganti juga. Smart ya. Kemudian di sini ada untuk lampu-lampuan nih sobat setir. Penerangan eksterior. Jadi kita mau settingan lampu, kita mau nyala atau kita mau pakai autonya itu juga bisa, atau mau kita matiin. Lucu banget. Lampunya bagus nih sobat setir, ciri khasnya Mini. Terus di sini juga ada untuk AC. Tuh. Kecilin. Bisa kita nyalain auto juga. Ini untuk pengaturan suhunya. Tuh di sini. Tuh, seperti itu. Oke. Berlanjut lagi. Ini untuk speedometer. Nah, kalau kayak ini udah full speedometer, dia menampilkan kayak speedometernya, kecepatannya. Terus ini power kita, ini sisa baterai kita, semua terampilkan dari sini sobat setir. Nice banget. Nah, terus sobat setir, ini tuh temanya bisa kita gonta-ganti nih melalui experiences yang ada di sini. Ini sekarang lagi pakai trail. Sekarang gue ganti ke balance. Nah, ini balance. Terus gue mau ganti lagi ke personal. Ini gue bisa adjust sendiri, gue maunya gimana. Tuh, lucu banget ya. Terus kita back lagi. Terus kita ganti ke timeless. Nah, dia sebenarnya ada suara-suaranya tuh, tapi mungkin kurang kedengeran ya sobat setir. Ini lagi speedometer. Bisa kita ganti lagi ke vivid. Seperti ini dia. Lucu. Bisa ganti lagi ke green. Nah, ini kayak kelistrikan gitu ya, kayak eko-ekoan gitu karena dia green. Terus ini ada core. Nah, dia biru kayak gini. Tuh. Dan ini yang terakhir ada go-kart. Nah, kalau ini sih udah favorit gue. Langsung fokusnya ke speedometer yang desainnya lebih sporty sobat setir. Nice banget. Di bagian bawah dari head unit ini ada switches nih sobat setir. Bisa untuk gede kecilin audio, matiin audio juga bisa atau nge-mute. Terus ini ada experiences. Ini bisa kita ganti driving mode-nya. Tuh di sini ini switches-nya. Buat matiin nyalain juga dari sini sobat setir. Dan uniknya dia itu modelnya kayak kunci diputar gitu ya. Jadi kelihatan klasik banget, mengingatkan kita sama mini-mini zaman dulu. Kemudian untuk shifternya juga dia berada di sini nih posisinya tuh. Semuanya kayak pakai toggles gitu. Ini sih beneran lucu banget sobat setir. Dan di sini juga ada shortcut. Tuh bisa untuk kamera 360-nya atau bantuan settingan drivernya itu bisa ada di sini semua. Terus di bawah sini ada 2 buah charging port Type-C serta ada wireless charging juga. Ada 2 buah cup holder dan di sini ada sebuah penyimpanan nih. Tuh, lucu banget, nice banget ya. Dia kayak ada tas kecil gitu di sini. Kotak kecil gitu. Nice banget ya. Lucu banget. Kemudian berlanjut lagi ke posisi nyetirnya. Posisi nyetirnya ini memang nggak serendah mini-mini lainnya. Ini posisi nyetirnya lumayan tinggi, tapi juga bisa di-adjust baik maju mundur, naik turun, recliningnya secara elektrik juga. Dan yang gue suka dari Mini ya, atau kebanyakan kendaraan Eropa yang mewah, jok bagian depannya itu bisa dinaikin juga. Tuh, jadi beneran bisa ngadjust posisi kita gitu. Setirnya dipegangnya enak, desainnya lucu. Di sini juga ada ikut tadi desain jahitan atau wovennya. Dia ada button kanan dan kiri, fungsinya beda-beda. Kanan untuk urusan media atau audio, kiri untuk urusan kendaraannya atau urusan kayak cruise control dan lain-lain. Ini ada armrest yang terintegrasi dengan joknya di sini. Ini sih bener-bener akan mendapatkan posisi driving yang paling mantap. Dan di bagian atas juga nggak kelewatan ada sebuah panoramic roof. Nice banget.
sekian review dari Mini Aceman. Untuk warnanya, saat ini sih Mini belum ngeluarin nih warna resminya ada apa aja. Tapi kalau yang kita lihat, ini ada warna orange ini sih lumayan mengugah selera banget ya, terutama untuk orang yang suka uniqueness-nya dari Mini. Nice banget, dan untuk harganya, mobil ini dibanderol dengan harga 1.128 juta. Menurut Sobat Setir gimana? Kira-kira worth it atau enggak? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Tapi kalau menurut gue sih worth it aja. Karena memang mobil ini terkenal dengan uniqueness-nya, terkenal dengan kecanggihannya, go-kart feel-nya juga. Ya, kita nggak tahu sih, nanti akan kita coba ya kalau mobilnya udah ada. Oke Sobat Setir, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gue Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam Setir Kanan. Pak gue. 3, 2, 1, action. Belakang dulu aja.